Abdun mu'min, seorang yang beriman kepada Allah. Dia beramal soleh, dia beribadah kepada Allah, dia berbuat baik kepada manusia. Lalu dia datang kepadanya kematian, maka dia beristirahat daripada lelahnya beribadah. Seorang ibu yang harus menyusui anaknya, melahirkan anaknya, kemudian menimang-nimang anaknya, lelah. Begitu dia seorang ayah yang mencari nafkah yang halal, kemudian dia mendidik anaknya dan istrinya dengan sunnah Nabi SAW, lelah. Seorang laki-laki yang harus berangkat setiap waktu salatnya ke masjid, melaksanakan salat, kemudian salat sunnah, kemudian salat malam, berdoa kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Ada yang harus dengan dakwahnya diterima oleh masyarakat, ada yang dengan dakwahnya harus dibenci oleh masyarakat, ada yang harus sampai dibunuh, dipenjarakan dengan dakwahnya. Lelah dengan dunia ini, lelah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. تركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنه إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, saudaraku sekalian, jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, bukan tentang harinya, tetapi tentang ibadah dan amal saleh yang kita lakukan, khususnya pada waktu pagi hari ini, yang mana Nabi SAW senantiasa menyampaikan tentang butir-butir keberkahan yang pasti didapatkan oleh orang-orang yang menghidupkan paginya. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi-pagi yang mereka hidupkan. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bangun di sepertiga malam. Kemudian selanjutnya kita tilawatil Quran dengan tilawah yang tartil. Maka Allah akan memberikan kepada kita kaulan sakila. Kaulan sakila, yaitu perkataan yang apabila kita mengatakan kepada manusia yang membekas di dalam hati kita dan membekas di dalam hati manusia, yang dengannya seseorang itu akan semakin tambah cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Setiap kali orang bertemu dengan kita, seseorang itu akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah. Karena salat subuh berjamaah ini akan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah. Akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang, akan ditunaikan segala hajat yang mereka inginkan dari doa-doa perjalanan mereka dari rumah sampai ke masjidnya. Belum lagi di masjid, bahwa sesungguhnya subuh ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kebaikan-kebaikan yang besar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Belum lagi setelah subuh kita melaksanakan kajian, kemudian kita duduk di masjid, kemudian setelah datangnya waktu syuruk, matahari mulai terbit, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas karunia-Nya sangat mudah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Dan kebaikan ini adalah kebaikan yang hakiki, bukan kebaikan yang hilang. Kita mengenal kebaikan itu, ada kebaikan yang hilang, yakni kebaikan yang fana dari dunia ini, berupa rizki, nikmat-nikmat dunia, harta, qurrata a'yun dalam rumah tangga, kenikmatan-kenikmatan dalam dunia, makanan dan minuman, harta dan lain sebagainya. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini, dan itu akan berlalu. Innamad dunya fana wa laysa lidunya as-subut. Innamad dunya kabahrin yastawi as-samaku wa hud. Seorang penyair dari Arab, dia mengatakan sesungguhnya dunia ini fana. Fana itu apa, Pak? Sesuatu yang pasti akan hilang. Sesuatu yang pasti akan pergi dari hadapan kita. Sesuatu yang pasti akan membuat kita akan kehilangan. Maka wajar di dunia ini ada seseorang yang mendapatkan dan ada seseorang yang kehilangan. Setiap perjumpaan pasti akan ada waktunya perpisahan. Itulah dunia. Walaysa lidunya as-subut, dan bukanlah perkara dunia ini sesuatu yang kokoh. Ya, innamad dunya kabahrin yastawi as-samaq wa hud. Sesungguhnya dunia ini adalah seperti lautan yang begitu luas, yang di dalamnya terdapat ikan-ikan, yang ikan-ikan itu pun akan hilang. Kita lihat lautan yang luas, ikan itu sangat banyak, tetapi ketika ikan itu diambil, ketika ikan itu sudah mati diambil, dan pada akhirnya hilanglah ikan-ikan tersebut. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita ini mendapatkan kebaikan, di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kebaikan sejati bagi seorang muslim itu nanti adalah kehidupan akhirat. Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Ini kebaikan yang besar nanti di yaumil qiyamah. Maka Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dan juga di alam kehidupan ini kecuali apa yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Karena sesenang-senangnya manusia di muka bumi ini, itu pasti akan hilang kesenangannya. Dan pasti mereka akan merasakan ujian dan cobaan. Dan sesusah-susahnya orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika nanti mereka bertemu dengan yaumil qiyamah, dengan kematian, akan hilang dari mereka segala keburukan-keburukan dan kesusahan-kesusahan. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya di dunia ini susahnya sangat luar biasa. Ya, susahnya sangat luar biasa. Ya, dikejar-kejar oleh orang, ya. Kemudian juga dia tidak makan dan tidak minum sampai kelaparan. Kemudian juga dia mendapatkan intimidasi, disakiti dan lain sebagainya. Berbagai macam rasa sakit ditimpakan kepada dia. Begitu Allah Subhanahu wa taala membuka kepada dirinya nanti di yaumil qiyamah, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang hari pertanggungjawaban, maka orang tersebut merasa bahwa sesungguhnya apa yang menimpa kepada dirinya itu sesuatu yang sangat kecil dibandingkan di yaumil qiyamah. Ini adalah hari yang sangat besar. Hari pertanggungjawaban yang sangat besar, yang goncangannya besar, hari yang penuh dengan kegelapan. Seseorang itu akan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di yaumil qiyamah, di dunia ini, seseorang itu dengan temannya, dengan saudaranya, dengan istrinya, dengan keluarganya, mereka itu saling berkasih sayang, mereka bisa jalan bersama-sama, mereka juga bisa makan bersama-sama. Tapi nanti di yaumil qiyamah, apa yang Allah katakan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dalam ayat yang lain, wa safilatihi allati tuwi. Semuanya manusia ini akan lari semua dari tanggung jawab mereka. Seorang istri lari daripada tanggung jawab suaminya,
Ya, suami juga lari daripada tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya. Mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanggungjawaban amal mereka. Yaumil mizan, hari pertimbangan kepada orang-orang yang beriman. Dan hari pertimbangan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Hari pertimbangan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang pada akhirnya ketika yaumil mizan mereka akan melewati as-sirat. Mereka akan melewati apa? As-sirat. Ya. Kalau orang-orang biasa menyebutnya dengan siratal mustaqim. Ya. Nanti kita akan melewati siratal mustaqim. Wa makana minkum illa wariduha. Tidak ada seseorang di antara kalian kecuali akan melewati apa? As-sirat. Ya. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut yang dibelah menjadi 7. Sangat tipis sekali. Ya. Dan di bawahnya itu terdapat api neraka jahanam. Dan ini adalah neraka bukan untuk orang-orang kafir. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, neraka orang kafir dengan neraka orang mukmin itu terdapat perbedaan. Kalau orang-orang mukmin dia akan disiksa dengan dosa-dosanya dan hak-hak Bani Adam yang diambil. Misalkan ada hak saudara kita yang diambil, yang dicuri, kita melakukan penipuan, kita melakukan gosop. Tahu gosop, Pak? Kita pakai sendal orang tanpa izin. Kita pakai motor orang tanpa izin. Kita masuk ke rumah orang tanpa izin. Kita mengambil hak orang, pakai sarung orang, walaupun untuk sholat tanpa izin. Ya, itu namanya gosop. Dan nanti di yaumil qiyamah, orang-orang tersebut akan menuntut kita. Dan ketika kita tidak memiliki amal yang cukup, ya, maka tentu kita akan masuk ke dalam, waliyadzubillah, masuk ke dalam api neraka jahanam, dan kita akan disiksa oleh Allah sebagai orang mukmin sesuai dengan kadar dosa kita. Kemudian dia akan berubah menjadi arang, ya, yang hitam, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ketika melewati as-sirat rupanya masih banyak beban tanggung jawab dosa kita yang kita lakukan. Adapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun, yang sangat penyayang kepada hambanya. Tapi kalau hak-hak Bani Adam yang diambil oleh kita, ini berbeda. Karena nanti di yaumil qiyamah ada hari penuntutan. Seseorang akan dituntut dengan apa yang mereka lakukan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini yaitu tentang sebuah tema, tidakkah engkau lelah dengan dunia ini? Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan penipuan. Cara pandang kita kepada dunia ini harus disamakan dengan cara pandang kita kepada dunia ini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena yang paling mengetahui tentang eksistensi dunia ini, tentang bagaimana sikap dunia kepada hamba Allah, tentang bagaimana buruk dan baiknya dunia ini, siapa yang paling tahu? Rasulullah SAW. Maka pandangan kita kepada dunia ini, pola pandang kita kepada dunia ini harus sama dengan bagaimana Nabi SAW memandang dunia ini. Cara pandang Nabi itu seperti apa? Kalau ada perbedaan antara kita dengan Nabi, ya, dalam perkara dunia ini, cara pandangnya, maka yang terjadi kita akan salah langkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Hai manusia, kamu itu lelah di dunia ini. Lelah kita ini untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kadhan famulaqih, dengan kelelahan yang sangat luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya manusia ini dengan dunia ini, ya, mereka itu akan kelelahan, dan kelelahannya itu ada dua kemungkinan. Apakah dia bisa beristirahat daripada penatnya dunia, ataukah justru dia malah kembali kepada tempat yang lebih menyusahkan dan melelahkan dia nanti di dalam kuburnya. Ya. Ada satu ketika ada mayat yang sedang berjalan di depan Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, sesungguhnya, ya, dia sedang beristirahat dan manusia sedang beristirahat darinya. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa maksudnya sedang
dia istirahat dan manusia istirahat dari dirinya. Yang pertama, abdun mu'min, seorang yang beriman kepada Allah. Dia beramal soleh, dia beribadah kepada Allah, dia berbuat baik kepada manusia. Lalu dia datang kepadanya kematian, maka dia beristirahat daripada lelahnya beribadah. Seorang ibu yang harus menyusui anaknya, melahirkan anaknya, kemudian menimang-nimang anaknya, lelah. Begitu dia seorang ayah yang mencari nafkah yang halal, kemudian dia mendidik anaknya dan istrinya dengan sunnah Nabi SAW, lelah. Seorang laki-laki yang harus berangkat setiap waktu salatnya ke masjid, melaksanakan salat, kemudian salat sunnah, kemudian salat malam, berdoa kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Ada yang harus dengan dakwahnya diterima oleh masyarakat, ada yang dengan dakwahnya harus dibenci oleh masyarakat, ada yang harus sampai dibunuh, dipenjarakan dengan dakwahnya. Lelah dengan dunia ini. Lelah mereka. Ya. Kita salat, kita beribadah kepada Allah, lelah pinggang kita, badan kita, lelah. Tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat ini wa ju'ila qurratu a'yuni fis shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan qurratu a'yuni, kata Rasulullah, penyejuk pandanganku, penyejuk jiwaku pada saat salat. Nah, kita salat ini harus apa? Merasakan apa? Kenikmatan. Kalau orang salat tidak merasakan kenikmatan, maunya buru-buru, maunya cepat-cepat, maunya cepat selesai, berarti dia tidak memahami tentang makna daripada apa? Salat. Banyak orang-orang yang salat tapi tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang yang salat hanya berlalu begitu saja. Salatnya tidak sampai ke kerongkongannya. Salatnya tidak sampai kepada hatinya. Maka Nabi SAW ada seorang yang sedang salat. Kemudian kata Nabi SAW, ulangi lagi. Salat lagi. Ulangi lagi. Sampai ditanya, kenapa diulang-ulangi lagi? Salatnya tidak tumanina. Apa tumanina? Apa? Enggak tenang salatnya. Enggak khusyuk salatnya. Dan mana khusyuk itu sangat besar sekali, ya. Maka kemudian orang yang beriman kepada Allah, dia lelah, dia meninggal dunia, maka dia beristirahat daripada lelahnya dunia. Seorang yang mati syahid harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus terbunuh. Yang mana ketika dia terbunuh mungkin ya terkena peluru, rasa sakit, atau mungkin terbelah-belah tubuhnya. Dan ini yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu ketika ada orang Ansar, satu ketika ada orang Badui, yang mana dia ikut perang pada perang Hunain bersama Nabi SAW. Maka perang Hunain itu adalah perang yang banyak sekali orang mukmin mendapatkan apa, Pak? Ghanimah. Orang mukmin dapat apa? Dapat ghanimah yang begitu banyak. Ghanimah ini adalah harta yang paling halal yang Allah berikan kepada orang mukmin. Jadi ghanimah adalah harta yang paling halal. Orang Arab Badui ini karena dia berperang bersama Nabi, dia dapat jatah. Ya, dia dapat apa? Dapat jatah. Maka diantarkan oleh sahabat kepada orang Badui tersebut. Ya. Ini adalah pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka dia bertanya, "Mahada, apa ini?" Ya, apa yang kau berikan kepada saya? Harta engkau berikan kepada saya. Kenapa engkau berikan kepada saya harta? Maka sahabat yang mengatakan, ini adalah jatah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada engkau. Maka dia mengatakan, bukan ini yang aku inginkan dari peperangan. Dia mengatakan, bukan ini yang aku inginkan ketika aku masuk ke dalam agama Allah, kemudian aku berperang di jalan Allah. Padahal orang Badui tersebut, hidupnya itu susahnya sangat luar biasa. Tapi dengan peperangan ini dia mendapatkan harta, mendapatkan jatah yang halal. Dia mengatakan, bukan dengan ini. Bukan dengan ini aku berperang di jalan Allah. Tetapi yang aku inginkan adalah ya, ketika aku ini mati dalam kondisi tertancap dia di dalam leherku ini panah atau tombak. Aku mau mati syahid. Maka kemudian kata Nabi SAW, in tasduqillaha yasduqka. Kalau seandainya kamu ini benar harapanmu kepada Allah demikian, maka akan membenarkan. Dan pada akhirnya salah satu peperangan dia meninggal dunia dalam kondisi kerongkongannya ditancap oleh panah.
Jadi memandang dunia itu seperti itu. Beliau nih orang-orang Badui, bukan berarti kita harus seperti apa yang beliau lakukan. Tetapi disinilah bagaimana orang-orang yang mengetahui tentang eksistensi dunia dan juga tentang eksistensi kehidupan akhirat, mereka akan lebih memilih akhirat yang lebih didahulukan. Orang-orang yang beriman kepada Allah lelah mereka. Maka ketika mati syahid, mereka beristirahat. Bapak-bapak harus melaksanakan ibadah kepada Allah, lelah. Sampai sudah tua, terus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian, tidak pernah punah rasa keinginan untuk beribadah kepada Allah, lelah. Ketika meninggal dunia maka kita beristirahat. Al-mautu rahatul mu'minin. Mati itu adalah istirahatnya orang mukmin. Min ta'abid dunya anil ibadah, daripada lelahnya mereka dalam kehidupan dunia dalam perkara-perkara ibadah. Orang mukmin lelahnya itu ibadah. Orang mukmin lelahnya itu adalah ibadah. Dia menghafalkan Al-Quran, dia menghafalkan hadis, kemudian dia menghadiri kajian-kajian ilmu, dia mempelajari ayat-ayat Allah. Ya. Bukan lelah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Bukan lelah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktunya hanya untuk berolahraga sampai badannya lelah, sholat akhirnya tidak dikerjakan. Banyak orang yang sampai lelah dalam urusan dunianya, misalkan, ya bukan tidak boleh, dia naik sepeda berjam-jam sampai berhari-hari, badannya lelah, sholat ditinggalkan oleh dia berjamaah di masjid, ya karena dia lelah badannya. Orang yang bermain tenis, orang yang bermain badminton bermalam-malam, pada akhirnya tidak melaksanakan sholat malam, sholat subuhnya kesiangan, lelah dengan dunianya, tapi tidak ada bekal sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Kemudian siapa orang yang diistirahatkan? Ditanya kepada Nabi, sesungguhnya orang-orang zalim, orang-orang fajir, orang-orang fasik, mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka manusia beristirahat daripada keburukan-keburukan dia. Jadi kalau ada orang-orang yang merusak itu, Pak, kadang-kadang kita kalau dia meninggal dunia itu kayaknya apa? Wah, udah meninggal juga nih orang nih. Tenang kayaknya hati. Ya. Jadi manusia diistirahatkan dari dia, binatang diistirahatkan dari kejahatan-kejahatan dia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang manusia istirahat daripada kejahatan kita. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, manusia itu ada dua. Yang pertama, mafatihul khair, yaitu orang yang selalu membuka kebaikan-kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Dan yang kedua, ada orang yang menjadi kunci-kunci keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita untuk menjadi manusia yang selalu membuka kunci-kunci kebaikan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya agar kita ini melihat manusia dengan sudut pandang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. I'malu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ya. Kita lihat, kita ambil faidah daripada ayat ini, ya setidaknya pada hari ini ada beberapa faidah yang kita bisa ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia, hidup dengan kehidupan itu beda, Pak. Hidup dengan kehidupan itu beda. Kalau kehidupan itu adalah secara menyeluruh. Ya. Adapun hidup ya hidup saja, seseorang itu hidup. Ya. Maka tidaklah kehidupan dunia ini secara menyeluruh ini hanyalah permainan. Eksistensi dunia ini semuanya apa? La'ibun walahwun wazinah. Ada 3. Ya. Yang pertama, dunia ini adalah permainan. Dan yang kedua, dunia ini adalah apa? Walahwun, dan sesuatu yang melalaikan. Dan yang ketiga, wazinah, dan dunia ini adalah perhiasan. Ya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah gambaran secara konkret tentang dunia ini. Selain daripada permainan, melalaikan, Allah juga menjadikan dunia ini penuh dengan perhiasan. Ya. Ya, ketiganya ini berbeda-beda. Ya. Lahun, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang
membuat manusia itu jadi lupa kepada Allah. Laibun, permainan. Karena di dalam dunia ini tidak lepas daripada 3 hal tersebut. Kalau tidak melalaikan, kalau tidak permainan, kalau tidak mengejar perhiasan. Itu aja dunia itu manusia itu. Ya. Kalau dalam urusan perhiasan, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Sesungguhnya manusia itu akan selalu memandang indah dengan syahwatnya apa-apa yang mereka inginkan daripada dunia ini. Minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayatud dunya. Ya seperti itu. Dunia itu perhiasannya ada wanita, ada anak-anak, ada apa lagi? Kendaraan-kendaraan, ada sawah ladang, ada emas dan perak, itu perhiasan. Ya. Tapi di sisi lain Allah sudah menyebutkan eksistensi dunia ini sebelum perhiasan ini 2, melalaikan dan main-main. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah permainan, melalaikan dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ya, dan kalian itu akan saling berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan juga tentang banyaknya anak. Berarti dunia ini punya eksistensi, manusia saling apa? Saling apa, Pak? Berlomba-lomba. Saling mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga. Tafakhurum bainakum. Tafakhur itu adalah berlomba-lomba, mengadakan persaingan. Ya. Tunafis, yaitu selalu apa? Berlomba-lomba, melihat orang lain lebih baik, dia tidak mau dalam perkara dunia. Dia mau mendapatkan kebaikan yang lebih besar daripada apa yang diberikan kepada orang lain. Itulah dunia. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti punya ambisi yang seperti itu. Kalau tidak ditakar ambisi itu dengan keimanan, dengan ilmu yang benar, dengan ibadah kepada Allah, dengan mahabbah, cinta, rasa takut, rasa harap kepada Allah, tidak mungkin bisa menghilangkan manusia daripada keinginannya kepada dunia ini berat. Ya. Kita lihat bagaimana istri-istri Nabi pun kecondongannya itu sangat luar biasa. Itu istri Nabi. Begitu juga ada beberapa orang-orang mukmin di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tepis semuanya dengan kadar keimanan yang benar. Orang kalau sudah keimanan itu masuk ke dalam hatinya, ya, maka keimanan itu jauh lebih indah. Ya, mengejar tuntutan iman, mengejar cabang-cabang iman. Ya, cabang iman itu ada berapa, Pak? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada berapa? Ada 70 atau 60 cabang, wasituna syu'bah. Ada 60 atau 70 cabang iman itu. Makanya ada satu kitab namanya Syu'abul Iman. Nanti Bapak-bapak kalau ada rezeki, ya, beli kitab mukhtasar namanya Syu'abul Iman. Kitab peringkasan tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu tentang cabang-cabang keimanan. Ada 70 cabang-cabang keimanan di sana. Ya, di antara cabang keimanan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Orang mukmin kalau sudah punya rasa malu, malu dia sama Allah, malu dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Tidak mungkin dia secara terang-terangan atau secara sembunyi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia malu sama siapa? Ar-Rahman. Orang kalau sudah tidak malu sama Ar-Rahman, berbuat maksiat disembunyi-sembunyi, enggak punya malu dia membuka jeditnya di malam hari, dia buka apapun yang mereka inginkan ketika bersama dengan teman-temannya, dia lontarkan kalimat seenak yang mereka mau. Di sini beda, di sini beda. Ini manusia yang tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya malu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, adalah salah satu yang menjadi pesan para nabi terdahulu kepada umatnya. Apa itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para nabi, ya. Idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau enggak punya malu, kerjakan apa yang kita mau. Manusia kalau udah mengerjakan, sekarang dilihat orang TikTokan di media sosial, berjoget-joget, para wanita yang apa? Menggunakan hijabnya. Saya lihat banyak di pinggir jalan, dari mulai Jakarta sampai Majalengka, sampai Jogja, sampai Surabaya, sampai Madura. Ada aja ngelihat di rest area, ya, di taman-taman, suaminya megangin HP, istrinya lagi
joget-joget wal iyadzubillah seperti orang gila. Ya. Seperti orang gila. Apa itu aplikasi namanya? TikTok. TikTok ya. Kalau dalam bahasa Arab itu di dalam lisanul Arab, TikTok itu artinya adalah ahmaq, asyaddul ahmaq. Ya, sumber dalamnya kebodohan seseorang. Itu dalam kitab lisanul Arab. Ya, jadi TikTok itu artinya adalah ahmaq, yaitu kebodohan yang sangat dalam sekali. Mau saja seseorang itu dimanfaatkan biar viral. Ya, oh ini kan dia nyari nafkah. Ya, selalu manusia ini sudah liberal dalam perkara-perkara agama. Mereka mentafsirkan agama sesuai dengan keinginannya. Bahkan dengan mudahnya, udahlah, kita itu udah nggak usah munafik lah. Udah nggak usah ngurusin orang lah. Ini orang ini bukan permasalahan ngurusin orang. Perbuatan jahat yang mereka lakukan kalau mengundang datangnya azab Allah seperti riba, seperti zina, laki-laki memakai sutra, adanya musik. Ini namanya mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan ente doang yang kena. Semuanya juga kena. Kita kalau membiarkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, tidak ada nasihat, tidak ada kalimat lembut yang diucapkan kepada dia, orang ini sudah tidak peduli lagi. Karena mungkin manusia pada saat ini sudah menyangka, udahlah, ya, lana a'maluna walakum a'malukum, udahlah, nggak usah pikirin yang begitu-begitulah, udah capek. Ya, akhirnya apa? Diazabnya satu kaum dikarenakan penduduknya telah berbuat apa? Zalim. Zalim, berbuat syirik, kesyirikan kita biarkan, ya, kelalaian kita biarkan. Mereka berdakwah kepada kekafiran, orang mukmin enggak mau berdakwah kepada kebenaran. Mereka berdakwah dengan musik, orang mukmin enggak mau menyampaikan, jangan kamu seperti ini, enggak mau. Ya. Itulah dalam kehidupan dunia kita. Jadi manusia itu selalu berbangga-bangga, berlomba-lomba, kita kembali lagi, bermegah-megahan, ya. Sehingga mereka itu saling berbangga-bangga satu dengan yang lainnya. Demi mengejar perhiasan ini manusia lelah atau tidak, Pak? Pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ada yang pengen punya rumah harus nyicil selama 20 tahun, 25 tahun. Dia sama istrinya harus merih. Udah kita makannya tempe aja, yang penting kita punya rumah. Ada juga yang sudah nyicil, sudah berlelah-lelah. Rupanya Allah benci karena transaksinya ribawi. Nanti menjadi musuh Allah di yaumil qiyamah. Berperang melawan Allah, ya. Lalu dia akan berenang di dalam sungai darah, kemudian akan dimasukkan ke dalamnya mulutnya itu adalah batu. Gara-gara dia transaksinya haram, lelah manusia. Padahal dia sudah lelah dia mengejar dunia, tapi caranya yang salah, lelah juga dia nanti di dalam kuburnya, wala'iyadzubillah. Makanya di dalam Islam, ya, kita mencari harta itu lelah. Memang betul boleh. Boleh berlelah-lelah seseorang dalam mencari harta. Bahkan itu dipuji oleh Nabi SAW. Seseorang di antara kalian dia berjalan ke pasar, lalu berjalan ke hutan, mengambil kayu bakar, sampai terluka tangannya, dia jual ke pasar, lebih bagus daripada dia meminta-minta. Lihat bagaimana Islam itu menjaga iffatul mu'min. Kehormatan seorang muslim. Harus ta'affuf. Menjaga kehormatan diri kita. Enggak minta-minta, orang mukmin minta-minta. Ya. Ini Masya Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seseorang dalam mencari dunia ini memang lelah mereka. Tapi jangan sampai kelelahan kita di dunia ini bukan dalam perkara ibadah. Karena kenapa? Kita akan merasakan lelahnya nanti juga di yaumil qiyamah, bahkan di dalam kubur. Hati-hati terhadap harta yang kita cari. Hati-hati terhadap hajat yang kita inginkan. Standarnya adalah satu, diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau belum berlelah-lelah, silakan saja. Selama memang Allah ridho dengan kelelahan kita. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah. Ya, ittaqillaha wa ahsinu fit talabi. Bertakwalah kalian kepada Allah, ingat takwa dulu. Yang kedua, kalau dalam mencari rizki, ayo. Ya. Semangat, ya. Yang terbaik waktunya dari mulai pagi, ya, sampai dengan siang, kalaupun ada harus yang bekerja malam, ya, tidak jadi masalah. Karena dalam Islam itu tidak dilarang bekerja malam. Dalam Islam itu tidak dilarang bekerja malam. Ya, jika memang dia tidak memiliki pekerjaan yang lain, ya, memang harus malam dia kerjanya,
Satu contoh misalkan, siapa yang kerjanya malam, Pak? Security. Ya. Islam itu tidak menghina orang-orang yang bekerja sampai malamnya, sampai paginya, tidak. Karena security juga bekerjanya pada malam hari. Polisi juga harus berjaga pada malam hari. Dia mencari rezeki. Begitu juga pedagang-pedagang sayur yang harus mempersiapkan dia pada waktu paginya, dia pada malam hari dia harus persiapkan. Harus mengantar barangnya dan lain sebagainya karena malam hari itu sepi, tidak macet. Ya. Tidak dilarang dalam Islam. Tapi yang dilarang di dalam Islam apabila dia sudah lelah mencari dunia, lelah pula dia bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Harta itu ada dua. Harta halal dan yang kedua harta haram. Harta halal akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Harta halal akan dihisab, harta haram akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantang seorang muslim masuk ke dalam mulutnya sesuatu yang haram. Pantang. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk dalam mulutnya yang haram hanya gara-gara budaknya itu menipu pada waktu jahiliyah. Dia seakan-akan menjadi peramal dan ramalannya itu benar, masuk ke dalam mulutnya padahal Abu Bakar tidak memiliki makanan pada saat itu. Dimakan oleh Abu Bakar, dia tahu makanan ini haram, dia keluarkan lagi di mulutnya. Abu Umar bin Khattab juga demikian. Takut. Ya berbeda dengan masa ini ya. Masa ini kata Nabi SAW akan datang kepada manusia satu masa. La yubali ahadukum bima akhadzal ma. Umat Rasulullah itu sudah banyak yang tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Dari halal atau dari yang haram. Bahkan rela dengan cara apapun lah. Dengan cara suap. Ya. Sudah lelah. Orang yang melakukan korupsi, lelah atau tidak Pak? Orang yang bersembunyi dari perusahaannya, dia mendapatkan fee daripada apa? Vendor yang masuk ke dalam perusahaannya misalkan. Atau dari PT yang ingin rekanan dengan PT-nya. Sehingga dia nanti mendapatkan fee daripada PT yang dia rekomendasikan masuk ke perusahaannya. Lelah atau tidak Pak? Lelah, sembunyi-sembunyi. Wah ini kalau ketahuan jadi masalah sama perusahaan. Ya. Orang yang menipu dengan dagangannya, ditutupi dagangan buruknya, dicampur, lelah atau tidak Pak? Lelah. Orang yang bertransaksi ribawi, akad sini, harus di-ACC dulu, di-appraisal dulu dan lain sebagainya. Lelah atau tidak? Lelah. Ada BI checking. Lelah mereka. Ya. Begitu pula orang yang mencari harta haram, ya, lainnya dengan cara merampas. Dengan cara merampok, membunuh orang, menghabisi nyawa orang, lelah atau tidak Pak? Lelah. Begal itu lelah apa enggak begal Pak? Ada yang pernah ngerasain jadi begal di sini? Ya, pencuri, lelah atau tidak Pak? Dia hanya sekedar nyuri misalkan TV, hanya sekedar nyuri motor. Saya tanya, lelah atau tidak Pak pencuri? Lelah. Merhatiin gitu ya. Ada yang pengalaman di sini? Ya. Lelah. Ya. Yang mencari harta halal juga lelah mereka. Seorang guru yang harus ngajar, mempersiapkan konsep materinya. Ya. Seorang cleaning service, orang yang harus bekerja, pilot, membersihkan dan lain sebagainya, lelah. Ya. Tapi jangan sampai kelelahan itu diteruskan oleh kita di kelelahan yang begitu panjang. Apa kelelahan yang panjang? Yaitu kematian dan kesana. Karena hakikat kehidupan itu bukan dunia ini. Tapi bagaimana nasib kita? Dan kita nggak tahu. Pokoknya nggak usah kita ini mencari harta yang haram. Karena kenapa? Rizki itu sudah ditanggung sama Allah. Selama yang namanya itu nyawa itu masih ada di dalam tubuh kita, berarti masih ada jatah rizki. Dan nggak mungkin rizki kita diambil sama orang lain. Kalau misalkan dirampas harta kita oleh orang lain, ditipu kita oleh orang lain, kita ridho dengan perbuatan tersebut, bukan dengan harta yang diambil oleh dia, kemudian kita tuntut dia, tidak jadi masalah dalam Islam. Ya. Tidak jadi masalah. Tapi bukan berarti kita harta saya, rizki saya diambil oleh orang lain. Gak ada rizki yang diambil oleh orang lain, tapi orang tersebut telah mengambil daripada harta orang ini dengan cara yang zalim. Nanti di yaumil qiyamah harta yang diambil akan kembali ke kita atau tidak Pak? Saya tanya, kita punya HP dirampas sama orang, hilang. Saya tanya, HP itu bakal kembali sama kita nggak nanti di yaumil qiyamah?
Akan kembali nggak di yaumil qiyamah? Akan kembali nanti HP itu. Kembalinya jadi apa? Jadi dua kemungkinan. Ya, jadi dua kemungkinan. Ya, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang ridha, maka baginya ridha. Siapa yang marah, maka baginya adalah kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan marah sama manusia. Kalau orang mencuri ya kita harus marah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika dicuri barangnya, dia kejar itu orang. Dia kejar itu orang bukan dia untuk mengambil barangnya, dia ngejar itu orang karena dalam mazhab Syafi'i seseorang itu dibolehkan untuk meridhai harta yang dia rampas sehingga menjadi halal buat orang lain. Jadi ada orang merampas harta dalam mazhab Syafi'i itu dengan mengatakan saya halalkan buat kamu, saya halalkan. Itu maka sudah cukup, berarti harta itu halal buat dia. Dikejar pencurinya sama Imam An-Nawawi, di pasar dikejar terus, dia bukan lagi ngejar untuk nangkap pencurinya. Tapi dia lagi ngejar ini pencurinya ini biar apa? Biar halal makanannya. Saya halalkan sampai teriak-teriak Imam Nawawi. Saya halalkan buat kamu. Sudah. Ya, karena biar orang tersebut tidak memakan makanan yang haram. Ibnul Musayyib rahimahullahu taala satu ketika ya, ada seseorang yang menawarkan keju ya, makanan Arab itu, keju ya dengan harga yang sangat mahal dan bagus harga itu. Ya, dan bagus harganya. Maka kemudian di dalam keju tersebut, kejunya itu cair ya. Itu terdapat di keju yang begitu banyak, itu terdapat apa? Ada tikus mati. Ada bangkai yang mati, ada mati binatang yang mati. Kemudian diangkat oleh dia dan dibuang kejunya. Padahal itu harganya itu ribuan dirham. Ya, dia buang itu. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, Ibnu Musayyib, kenapa engkau sampai membuang keju yang begitu mahal harganya? Ya. Padahal engkau membutuhkan uang tersebut, kata dia, ya. Sesungguhnya apabila bangkai itu sudah tercampur dalam makanan, maka makanan itu akan berubah menjadi apa? Makanan yang haram. Jadi dibuang sama dia. Ya, daripada nanti bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Kemudian ada seseorang yang membeli sama dia, ya membeli dengan harga yang sangat murah sekali. Harganya itu sekitar 5 dirham. Maka kemudian ngobrol, ya. Pas begitu ngobrol, dia lupa bayar. Orang yang ngobrol sama Ibnu Musayyib, dia lupa bayar. Dia pergi aja. Ibnu Musayyib ingat, ini orang belum bayar. Dikejar sama Ibnu Musayyib. Mas, kamu belum bayar ya? Kata orang ini, enggak, saya udah bayar. Enggak, kamu belum bayar. 5 dirham ini belum bayar kamu. Enggak, saya sudah bayar. Enggak bisa. Kamu belum bayar. Ayo balik lagi ke toko. Saya tuntut kamu. Ya. Saya udah bayar. Enggak, wah ribut. Ya, terjadi apa? Cekcok di situ. Kamu belum bayar. Akhirnya dicari saksinya juga enggak ada. Akhirnya datanglah manusia kepada Ibnu Musayyib, seorang ulama besar pada saat itu. Maka orang manusia ini menjadi heran. Wahai Ibnu Musayyib, kemarin keju yang begitu harganya mahal sekali engkau buang hanya gara-gara bangkai tikus, sementara uang 5 dirham kecil sekali engkau tuntut daripada saudaramu. Aneh ini. Apa kata Ibnu Musayyib? Ya, sungguh keju yang sudah tercampur dengan bangkai itu adalah harta yang haram. Sementara saya tidak mau saudara saya ini dia memakan makanan yang haram hanya gara-gara dia belum bayar sama saya. Bukan masalah uangnya sama dia, bukan. Uang saya banyak. Tapi masalahnya, saya takut kalau dia itu bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah terhadap apa yang ia belum bayar. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini memang sangat melelahkan. Ya, tetapi jangan sampai kelelahan kita ini bersambung nanti di yaumil qiyamah. Maka bagaimana caranya? Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam dalam ucapannya, idza ra'aita rajulun yunafisuka fid dunya falyunafisul akhirah. Kalau kalian itu melihat ada manusia yang berlomba-lomba dengan kalian dalam perkara dunia, maka saingilah dalam perkara akhirat. Gak usah kita, apalagi dalam bertetangga, melihat tetangga kita, Masya Allah, ya. Kita ucapkan saja tetangga kita punya mobil baru, Masya Allah,
Tabarakallah. Punya anak yang sehat, Masya Allah, tabarakallah. Biasakan kita ucapkan itu, sehingga tidak tumbuh dalam diri kita ini kedengkian. Tidak tumbuh dalam diri kita ini berbicara di belakang orang. Kita nggak tahu tentang kadar mobil baru, rumah yang direnovasi, kulkas baru dan lain sebagainya. Dari mana dia dapatkan? Kemudian kita akhirnya mencari-cari kesalahannya dia. Oh, dia nih kayaknya nih, ya percuma mobilnya baru juga kredit riba. Mendingan saya mobilnya jelek, nggak kredit riba. Padahal belum tentu kredit riba. Oh, pas semenjak kerja di BPK nih, masa cepet banget langsung punya mobil Fortuner. Ya contoh kan, akhirnya kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Padahal belum tentu demikian. Ya. Makanya kalau ada seseorang yang menyaingi kita dalam perkara dunia, dalam perkara kedudukan, saingilah dia dalam perkara akhirat. Ya. Dan juga kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya gharib au abidis sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang orang yang asing atau yang orang sedang dalam perjalanan. Ya. Karena dunia ini kata Nabi SAW itu adalah seperti seseorang, Rasulullah pernah berjalan di pasar, kemudian ada bangkai kambing yang bangkai itu cacat. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 5 dirham? 20 dirham. Dikurangi lagi 5 dirham. Siapa yang mau beli di antara kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah, untuk apa bangkai kambing itu? Kalaupun dia hidup, dia cacat. Terputus telinganya. Kecil lagi. Tidak bermanfaat. Bagaimana kami akan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat? Maka kata Nabi SAW, itulah dunia. Ya. Bagaikan bangkai ini. Kata Nabi SAW, inna masalud dunya kamasali jifatin ijtamat alaihil kilabu yujirrunaha. Sesungguhnya permisalan dunia ini seperti bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjing yang kelaparan. Allah mengatakan dalam hadits qutsinya kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, afatuhibbu an takuna kalban fayujirrunaha. Hai Daud, maukah kamu menjadi seperti anjing yang sedang memperebutkan bangkai-bangkai dengan cara yang tidak benar? Harta halal akan membawa pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah, dan orang yang mencari harta yang halal dan berlelah-lelah dalam ibadah dan mencari yang halal, itu dia akan beristirahat nanti di dalam kuburnya, dan akan beristirahat dia nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan ganjaran yang baik. Sedangkan orang yang lelah mencari dunia ini dengan cara yang haram, dia tinggalkan ibadah, dia kejar perhiasannya, kemudian dia lupa kepada Allah, lalai dan penuh dengan permainan sampai lupa kepada Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Dia akan meneruskan kelelahan dia yang begitu panjang lagi nanti di yaumil qiyamah. Wal'iyadzubillah, sampai Allah masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Kalau orang mukmin, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bissawab. Inilah mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Karena memang waktu subuhnya sekarang jam 4 lewat. Saya kira biasanya jam 6 itu baru selesai, tapi rupanya sudah sudah syuruk. Dan tafadhol bagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya dalam perkara-perkara ini ataupun dalam perkara yang lain, insyaallah apabila saya bisa menjawab, saya jawab. Apabila tidak, jadi PR kita semua. Wallahu ta'ala bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب